Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan presentasi dari teori komunikasi yang membahas tentang uses and gratification, yang beranggotakan Amira Berlian Lakrus dengan NIM 202107101003 dan Monica Karisma Fitri dengan NIM 2021071167. Kepada rekan saya Monica Karisma Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, langsung saja ke materinya. Dari use and gratification dengan latar belakang ilmu komunikasi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui suatu penelitian tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dilakukan secara rasional dan sistematik, serta kebenarannya dapat diuji dan digeneralisasikan. Dalam komunikasi, teori berperan sangat penting sebagai acuan dalam mempelajari ilmu komunikasi. Salah satu teori komunikasi yang berkembang hingga saat ini adalah teori use and gratification. Teori use and gratification membahas tentang pengaruh media terhadap manusia, berargumen tentang apa yang dilakukan orang dengan media daripada apa yang dilakukan media terhadap seseorang, dan perubahan karakteristik komunikan yang dipengaruhi perkembangan zaman juga turut menambah kompleks teori ini. Next. Rumusan masalah. Yang pertama ada sejarah teori use and gratification, yang kedua perumus teori use and gratification, yang ketiga pernyataan teori use and gratification, yang keempat, contoh kasus penerapan teori use and gratification secara umum. Yang kelima, contoh kasus penerapan teori use and gratification dalam dakwah. Pembahasan sejarah teori use and gratification. Peneliti teori use and gratification ini menegaskan khalayak media aktif menghancurkan ketentuan paradigma efek media yang dominan pada akhir 1940 sampai 1950-an. Use and gratification melihat cara individu menggunakan komunikasi massa untuk memuaskan kebutuhan mereka. Teori ini mengasumsikan khalayak sebagai individu yang pintar, di mana mereka hanya mengkonsumsi media yang mampu memenuhi kepentingan-kepentingan yang mereka bawa. Teori ini melihat bagaimana dan seberapa besar media dapat mempengaruhi kebutuhan khalayak, bukan bagaimana dan seberapa besar suatu media dapat mempengaruhi khalayak. Tahun 1954, Herta Herzog dan Scrum mengembangkan suatu formula dalam menentukan apa yang dipilih individu atas apa yang ditawarkan komunikasi massa. Misalnya, apa yang akan dipilih orang untuk menghibur dirinya. Apakah dengan menonton televisi, atau membaca majalah, atau bahkan menonton bioskop bersama teman. Rumusan masalah yang dikemukakan oleh Scrum, yaitu janji yang diberikan per upah yang diperlukan dapat menghasilkan probabilitas seleksi upah yang diperlukan. Next. Pernyataan teori use and gratification. Khalayak memiliki peran aktif. Khalayak bukanlah penerima yang pasif atas apapun yang media siarkan. Memiliki peran dalam memilih dan menentukan isi program media. Yang kedua, khalayak bebas memilih media. Khalayak secara bebas menyeleksi media dan program yang terbaik agar bisa mereka gunakan untuk memuaskan kebutuhannya. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Khalayak dapat memuaskan kebutuhannya tanpa media, semisal pergi berlibur, olahraga, menari, memancing, dan sebagainya. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak atau audiens. Individu dianggap cukup untuk paham melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. Yang terakhir, pencegahan signifikasi nilai kultural. Pertimbangan nilai tentang signifikansi kultural dari media massa harus dicegah dan bersifat global karena akan ditangkap oleh khalayak yang beragam dari kultur yang beragam pula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Namira. Baik,
Contoh kasus dalam teori uses and gratification ini secara umum. Bisa di offin dulu nggak mic-nya? Sorry. Oke. Oke, kehidupan milenial saat ini tidak terlepas dari internet dan media sosial. Para milenial, khususnya remaja belasan tahun hingga usia pertengahan 20-an, itu menjadikan media sosial sebagai konsumsi sehari-hari. Dan bahkan gak jarang pula, mereka seolah-olah tidak lepas dari telepon genggam mereka. Dan hal pertama yang dipegang adalah smartphone, entah saat makankah atau melakukan aktivitas lainnya, dan membuka Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian uses and gratification ini dan kebutuhan ini sangatlah mempengaruhi bagaimana seseorang menggunakan dan merespon saluran media. Kemudian dan pada akhirnya model ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media terhadap individu, melainkan mereka tertarik bagaimana perilaku individu itu sendiri menggunakan media sebagai alat pemenuh kebutuhan. Contoh kasus teori uses and gratification ini dalam dakwah yaitu YouTube atau TikTok yang sekarang sedang marak dipergunakan oleh pendakwah untuk mengembangkan dakwah mereka di sana. Nah, penontonnya ini pun juga cukup antusias dengan kehadiran mereka. Dan zaman sekarang pula, sosial media sangat efektif dan efisien. Karena sosial media ini dapat menjangkau sasaran yang sangat luas dalam tempo yang sangat singkat. Meskipun dengan pembiayaan yang tidak sedikit dan sangat matang. Kemudian teori uses and gratification ini semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, terlebih lagi dalam internet dan media sosial. Media sosial ini telah dipergunakan untuk berbagai macam aktivitas dalam kehidupan, baik bersosialisasi, berkomunikasi, demikian juga dengan berdakwah. Kesimpulannya adalah uses and gratification ini dapat dilihat sebagai bagian dari suatu kecenderungan lebih luas di antara peneliti media yang lebih terkait dengan apa yang dilakukan khalayak terhadap media, mempertimbangkan berbagai pendapat dan penafsiran. Bagaimanapun, berbagai komentator sudah berargumentasi bahwa kepuasan dapat juga dilihat seperti efek untuk menghasilkan tanggapan yang sama di antara kebanyakan penonton. Mungkin cukup sekian dari kami, dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.